Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa Olivia Siombing, NPM 3194032, dan nama teman saya Yunita Permatasari, NPM 3194046. Kami dari kelas 1B D4 Akuntansi Keuangan. Jadi, di dalam video ini, saya dan teman saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai akuntansi keuangan daerah, sebagaimana yang ada dalam indeks ini. Yang pertama, latar belakang. Jadi, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 merupakan satu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Dalam akuntansi ada yang namanya kas seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas, logam, dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Dalam pencatatan, kas ada yang namanya penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana teori tentang akuntansi keuangan daerah. Yang kedua, bagaimana contoh transaksi keuangan yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, bagaimana pencatatan akuntansi dalam penerimaan dan pengeluaran kas dari transaksi yang diungkapkan sebelumnya. Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui teori tentang akuntansi keuangan daerah. Yang kedua, untuk mengetahui contoh transaksi keuangan yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pencatatan transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Yang keempat, landasan teori. Jadi, landasan teorinya adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Pengertian akuntansi keuangan daerah. Jadi, pengertian akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Pihak-pihak eksternal entitas Pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, badan pengawas keuangan seperti investor, kreditor, dan donatur, analisis ekonomi dan pemerhati Pemda seperti rakyat, Pemda lain, dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Berikut adalah siklus akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, adanya bukti transaksi, yang nanti di sananya akan dilakukan validasi data yang sah dan lengkap, dan akan dilanjutkan kepada buku pembukuan yang berisikan penjumlahan anggaran, analisis, dan penjumlahan transaksi. Dan setelah itu akan dilanjutkan kepada buku jurnal yang berisikan penyesuaian akhir tahun. Setelah dilakukannya penyesuaian akhir tahun, akan dilakukan posting kepada buku besar. Dan dari buku besar akan dilakukan peringkasan kepada neraca saldo setelah penyesuaian yang berisikan penyusunan laporan keuangan. Setelah dilakukannya penyusunan laporan keuangan, dilanjut kepada buku jurnal, yaitu jurnal penutup. Setelah itu akan lanjut kepada neraca saldo setelah penutupan, yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Dan setelah itu akan kembali kepada tahap yang pertama, dan begitulah selanjutnya akan terjadi berulang-ulang. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh transaksi pada lingkup pemerintahan daerah. Seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, ada soal badan usaha daerah akan membuat jurnal yang mendebit akun RK-SKPD Dinas Pendidikan dan mengkredit akun kas di kas daerah sebesar 10 juta rupiah. Maka di jurnalnya menjadi RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran yang berjumlahkan di debit 10 juta rupiah dan di kredit 10 juta rupiah. Pertama, SKPD membayar dengan UP. Jika UP digunakan untuk membayar belanja, maka pengaruh transaksi ini adalah akun belanja di debit. Sementara itu, uang kas yang ada di bendahara pengeluaran berkurang sehingga akun kas di bendahara pengeluaran di kredit.
Misalkan, SKPD Dinas Pendidikan membayar pembelian ATK sebesar 8 juta rupiah. Maka, jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut. Belanja ATK pada kas di bendahara pengeluaran, yaitu di debit 8 juta rupiah dan di kredit 8 juta rupiah. Jurnal ini dilakukan oleh petugas akuntansi setelah surat pertanggungjawaban bendahara disetujui. Yang kedua, SKPD menerima penggantian UP. Misalkan pengeluaran UP yang dipertanggungjawabkan dan dimintakan penggantiannya sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya, setelah melalui proses pengajuan SPPGU, disampaikan oleh bendahara pengeluaran ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD dan ditindaklanjuti dengan SPMGU, disampaikan oleh SKPD ke BUD. Dinas Pendidikan menerima SP2DGU dari kuasa BUD sebesar 8 juta rupiah, maka jurnal yang dibuat adalah RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran, yang didebit berisikan 8 juta rupiah dan dikredit 8 juta rupiah. Contoh yang ketiga, bendahara pengeluaran SKPD menyetor sisa uang persediaan. Jika pada akhir tahun masih ada sisa uang persediaan atau UP, sisa UP tersebut harus disetorkan kembali ke Kasda setelah tahun anggaran berjalan berakhir. Biasanya paling terlambat pada akhir tahun anggaran. Menurut sudut pandang SKPD, jika terjadi penyetoran uang sisa UP, berarti uang yang ada di bendahara pengeluaran berkurang, sehingga akun kas di bendahara pengeluaran dikredit sebesar setoran. Sementara kepentingan BUD di SKPD, Dinas Kesehatan berkurang, sehingga akun RKPPKD didebit. Misalkan pada tanggal 30 Desember 2009, bendahara pengeluaran SKPD menyetorkan setoran sisa UP sebesar 1.500.000. Maka, berdasarkan STS atau surat tanda setor, penyetoran sisa UP tersebut dibuat jurnal SKPD Dinas Pendidikan sebagai berikut. Akun yang tertera adalah RKPPKD didebit sebesar Rp1.500.000, sedangkan di kas bendahara pengeluaran dikredit Rp1.500.000. BUD akan mendebit akun kas di Kasda dan mengkredit akun RKSPKD Dinas Pendidikan sebesar Rp1.500.000. Akuntansi untuk pembayaran langsung. Misalkan, Dinas Pendidikan menerima SP2D LS untuk belanja modal komputer sebesar Rp55 juta. Jurnal yang dibuat SKPD Dinas Pendidikan adalah 1. Jurnal Dinas Kesehatan. Akunnya, belanja modal komputer dikredit sebesar Rp55 juta. Dan RKPPKD didebit sebesar Rp55 juta. Jika jurnal yang dibuat hanya realisasi anggaran di atas, maka komputer yang dibeli belum tercatat dalam akuntansi. Bertambahnya aset tetap dan bertambahnya ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap, maka perlu ada jurnal korelari sebagai berikut. Akunnya, aset tetap dikredit sebesar Rp55 juta dan diinvestasikan dalam aset tetap Rp55 juta. BUD mencatat mengalirnya uang kas dari kas di Kasda dengan mendebit akun RKSKPD Dinas Pendidikan didebit dan akun di Kasda dikredit sebesar Rp55 juta. Berikutnya, akuntansi pendapatan SKPD. Berikut ini diberikan ilustrasi untuk mencatat pendapatan di SKPD. Misalkan, pada bulan Januari 2008, SKPD X menerima retribusi sebesar Rp15 juta. Kondisi dari penerimaan dan penyetoran bisa terjadi dengan beberapa asumsi sebagai berikut. Contoh asumsi 1. Pendapatan yang dianggarkan SKPD diterima oleh bendahara penerimaan SKPD secara tunai atau di rekening bendahara penerimaan di bank dan selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah. Jurnal yang dibuat untuk mencatat penerimaan pendapatan
yaitu akun kas di bendahara penerima dikredit sebesar 15 juta rupiah dan akun pendapatan retribusi sebesar 15 juta rupiah didebit. Jurnal yang dibuat untuk mencatat penyetoran uang oleh bendahara penerimaan SKPD ke Kasda yaitu akun RKPPKD sebesar 5 juta rupiah didebit dan di akun kas di bendahara penerimaan yaitu 5 juta rupiah dikredit. Contoh asumsi 2, pendapatan yang dianggarkan SKPD disetorkan oleh pihak ketiga langsung di rekening kas umum daerah. Jurnal yang dibuat oleh petugas akuntansi adalah akun RKPPKD didebit sebesar 15 juta rupiah dan akun pendapatan retribusi dikredit sebesar 15 juta rupiah. Jurnal ini dibuat oleh petugas akuntansi SKPD setelah mendapatkan bukti setor atau kopinya dari penyetor atau dari BUD, sedangkan jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk ketiga asumsi di atas adalah sama, yaitu dengan satu jurnal berikut. Akun kas di Kasda didebit sebesar 15 juta rupiah dan akun RKSPKDX sebesar 15 juta rupiah dikredit. Nah, jadi kesimpulannya, akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah Pemda, kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Di dalam akuntansi keuangan daerah terdapat siklus akuntansi dan di siklus akuntansi keuangan daerah terdapat laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 232 ayat 3 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Kami menyadari tentang penyusunan paper dan video ini tentu masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Karena keterbatasan pengetahuan dan kekurangan rujukan atau referensi yang hubungannya dengan paper dan video ini, kami banyak berharap pada pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi kesempurnaan paper dan video ini. Semoga paper ini dan video ini berguna bagi kami dan khususnya juga para pembaca pada umumnya.